Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kamu lihat video apa itu yang mana? Nih, Sonia, aku lihat ada video tiba-tiba itu tanahnya mencair. Kok bisa mencair gitu? Gak tahu. Nih ya, kalau kata orang-orang sih nama bencananya likuifaksi. Aku kok nggak pernah denger ya ada bencana namanya likuifaksi itu. Apa likuifaksi itu? Kamu bingung apa itu likuifaksi? Kalian pasti juga bingung kan apa itu likuifaksi? Daripada kalian bingung apa itu likuifaksi, yuk simak video dari kami berdua. Kenalin, nama aku Hawa Syairah Tifa. Aku Sena Malia Iljava. Kami berdua dari 10 MIPA 3 ingin mengucapkan terima kasih sudah mampir di video kami. Yap, sesuai judul yang sudah tertera di bawah ini, kami berdua akan membahas tentang likuifaksi atau tanah mencair. Tapi sebelum itu, pasti kalian pernah mendengar berita tentang tanah mencair, tanah yang bisa berjalan, kemudian tanah yang bisa melahap pemukiman. Nyatanya, fenomena itu dinamakan likuifaksi. Pasti kalau yang ini kalian masih asing kan dengan namanya? Itu karena fenomena ini masih jarang banget terjadi. Salah satunya terjadi di Palu pada 28 September 2018. Udah lama banget ya. Yang mana ya fenomena tadi ini sangat menggempar di seluruh dunia. Namun sayang masih banyak orang yang belum tahu apa itu likuifaksi, penyebabnya, cara solusinya itu masih banyak kan orang yang belum tahu. Secara singkat aja nih ya, likuifaksi adalah kondisi di mana tanah mencair hingga menjadi lumpur, yang pastinya dapat membuat kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, di video spesial ini kami berdua mengangkat fenomena likuifaksi agar mengurangi adanya kasus bencana tersebut di muka bumi ini. Terlebih lagi, masih banyak orang yang sembarangan membangun permukiman di atas tanah yang rawan terjadinya likuifaksi. Daripada kalian semakin bingung, yuk simak bersama video dari kami berdua. Yuk! Sebelum memulai percobaan, bahan dan alat yang kami siapkan adalah tempat bening, seperti ini ya. Kemudian, alat penggerak. Kami menggunakan roda dari rak. Selanjutnya, kami menyiapkan pasir halus. Kemudian, ada air. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa replika, seperti replika pepohonan, cacing tanah, semut, orang-orangan, mobil-mobilan, dan yang terakhir, kami juga menyiapkan rumah-rumahan. Ya, setelah menjelaskan alat dan bahan ini, yuk kita mulai percobaannya. Inilah likuifaksi. Likuifaksi bisa terjadi dikarenakan adanya air yang jenuh. Kemudian, dengan adanya tanah yang berbutir halus. Nah, di dalam tanah terdapat makhluk hidup berupa cacing tanah, Saat
saat dibangun pemukiman di atasnya, dengan kondisi pepohonan yang sedikit, membuat tanah tidak ada bantuan untuk menahan air yang ada di bawahnya. Sehingga ketika terdapat guncangan besar berupa gempa bumi, secara perlahan, rongga atau pori-pori di dalam tanah akan terbuka, membuat air akan naik ke atas. Terlihat seperti ini ya teman-teman. Tuh, ketika digerakkan seperti ini, tanah ini akan bergerak. Dan rumah, seperti contoh rumah ini ya, rumah ini tuh tadi berjalan. Yang awalnya ada di sini, tiba-tiba ikut tanah bergerak ke arahnya. Saat diberi guncangan tadi, pori-pori tanah kan membuka, membuat tanah yang awalnya di atas ini akan mengendap ke bawah dan air akan menggenangi di pemukiman ini. Bisa dilihat tanah menjadi cair. Tuh, dia bisa bergerak-gerak dan membuat pemukiman di atasnya atau benda-benda di atasnya berjalan. Karena apa? Karena tanah ini tidak bisa menahan lagi benda-benda di atasnya. Selain karena guncangan bumi, likuifaksi juga bisa terjadi karena hujan. Dikarenakan kurangnya pepohonan di atas tanah, membuat tidak ada yang bisa menahan air hujan yang jatuh pada permukaan tanah. Kemudian karena terjatuh jenuhnya air di dalam tanah, membuat tanah tidak bisa lagi menahan air yang ada, sehingga lagi-lagi air akan menggenangi permukaan di atasnya. Agar kalian semakin mudah memahami, kita simak bersama animasi dari kejadian ini. Hungry Land. Cerahnya sinar matahari merasuki penduduk bumi. Sebuah pemukiman di dekat pesisir pantai. Terbangunlah sebuah kehidupan di sana. Keadaan berjalan dengan normal. Seorang gadis bernama Ica terlihat tengah pulang sehabis berkencan dengan sang kekasih. Namun, hendak memasuki rumah, saudari perempuannya berlari kencang menuju adiknya. Ia adalah Tapasya. Ica, kau merasakan guncangan bukan? Allahu Akbar, ini gempa kak. Kita harus menyelamatkan diri sekarang. Kenapa pijakan tanah ini menjadi lembek? Ya ampun, aku sampai susah berjalan. Guncangan keras berupa gempa bumi ini berhasil membuat seluruh masyarakat di sana panik. Entah mengapa, tanah yang sebelumnya kering tiba-tiba berubah menjadi basah dan mengeluarkan banyak air. Wah, sepertinya ada yang tidak beres pada tanah. Tanah, mengapa kamu menjadi cair seperti ini? Mohon maaf Nona Ica, badan kami terlalu rapuh untuk menahan banyaknya serangan air ini. Dari tadi, air mendorong kita, Nona. Tanah saja yang terlalu lemah, Nona. Kami kan bergerak sesuai alur gempa bumi ini. Salahkan saja tanah yang tidak kompak. Tanah, mengapa kau memakan batangku? Aku menjadi tenggelam karenamu kan? Mohon maaf, Papa. Aku harus mengisi energi agar aku bisa menjadi lebih kuat untuk menahanmu di atas sana. Ica, rumah kita juga dimakan oleh tanah. Tolong. Aduh, badanku sakit sekali. Tanah, kau rakus sekali. Maaf, rumah badanmu terlalu rapuh sehingga mudah sekali untuk kulahap. Di dalam tanah, hiduplah seorang cacing tanah dan juga semut. Mereka berdua berkali-kali terkena terjangan air di dalam tanah. Semut, di sini banyak sekali air. Apa kita perlu keluar? Ayo kita cepat keluar. Hingga secara mendadak,
para kawanan hewan di dalam tanah pun menampakkan diri mereka. Semut, kenapa kau pucat seperti itu? Sungguh, di dalam tanah saya tidak bisa bernafas karena banyak sekali air yang menghalangiku. Aku hampir saja mati, namun temanku, cacing, telah tiada. Innalillahi, turut berduka cita, semut. Dirasa guncangan dari gempa bumi semakin mereda. Turunlah hujan yang membasuhi kehidupan di bawahnya. Mohon maaf, saya datang di waktu yang tidak tepat, tetapi sudah waktunya saya mengeluarkan rintikan hujan sekarang. Tidak, air semakin menggenangi kita, Kak. Semakin lama, maka kita akan tenggelam, tidak berdaya. Pohon, bukankah kau seharusnya menyerap air agar tidak terjadi banjir seperti ini? Mohon maaf, nona-nona cantik, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya saja, jumlah pepohonan di sini sangatlah sedikit dan sangat kering oleh rerumputan. Bagaimana cara kita bisa menahan adanya air hujan? Apalagi sekarang tanah kita juga sudah tenggelam di dalam air. Sepertinya ada kesalahan kami memilih tempat permukiman di sini. Betul, seharusnya kita mengidentifikasi area terlebih dahulu sebelum menempatinya. Kedua kakak beradik itu semakin frustasi karena tidak terlihat adanya solusi yang dapat mereka lakukan. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk memanggil seseorang. Bagaimana jika kita meminta pertolongan dari teman kayangan kita, Hawa dan Sena? Ayo. Betapa malangnya dampak dari likuifaksi ini. Maka dari itu, bencana ini bisa terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu. Tetapi, tenang saja teman-teman, kami berdua mengangkat fenomena ini tidak hanya semata-mata hanya ingin menjelaskan pengertian likuifaksi saja loh, tetapi kami berdua telah menyiapkan beberapa cara solusi untuk mencegah adanya likuifaksi. Perlu kita tekankan bahwa kita tidak bisa mencegah adanya gempa bumi maupun hujan, karena itu sudah menjadi hukum alam di bumi ini. Yang dapat kita lakukan adalah mencegah adanya likuifaksi atau fenomena tanah menjadi cair. Nah, likuifaksi ini sendiri terjadi karena pertama, adanya air yang jenuh. Kedua, adanya tanah yang berbutir halus, membuat pori-pori atau rongga tanah ini terisi oleh air yang jenuh ini. Ketiga, adanya gempa bumi atau hujan. Solusi pertama yang dapat dilakukan adalah perbaikan tanah, yakni pertama, merubah tanah dasar menjadi tanah yang lebih padat atau keras seperti batu atau kerikil. Yang kedua, penambahan bahan seperti semen atau kapur hidrat kepada tanah dasar. Bahan ini akan bereaksi dengan air dan membentuk suatu ikatan-ikatan baru antar partikel tanah sehingga meningkatkan kepadatan atau kekuatan pada tanah dasar. Di sini kami menggunakan pasir kucing sebagai gambaran jika ini adalah tanah yang telah dicampur oleh semen atau kapur hidrat. Selain perbaikan tanah, pencegahannya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya likuifaksi adalah 1. Memperkuat pondasi bangunan untuk mencegah kerusakan bangunan. 2. Melakukan reboisasi dikarenakan tumbuhan dapat menyerap air yang ada sehingga tidak mengalami kejenuhan air, apalagi ketika waktu hujan. Di sini kami menggunakan kapas yang kemudian dicat dengan warna hijau untuk menjadi gambaran reboisasi. Cara yang ketiga yakni menampung air hujan yang turun di rumah, seperti menyimpan di dalam tandon. Dengan begitu, air hujan tidak hanya jatuh dan diserap oleh tanah,
namun dapat digunakan kembali untuk kehidupan manusia. Misal ada air hujan, maka air hujan ini akan mengalir dari atap, masuk ke tempat penampungan, dan tertampunglah sebuah air hujan. Sehingga air hujan tidak akan terbuang sia-sia. Dan gunanya reboisasi adalah menahan air hujan saat hujan turun. Sehingga air hujan tidak akan menggenangi di atas tanah lagi. Yuk kita buktikan ketika ada guncangan gempa bumi. Tuh, tanahnya tidak gerak kan? Aman. Oh, jadi itu likuifaksi. Aku baru tahu ya, ternyata itu toh likuifaksi. Akhirnya kita jadi nggak penasaran lagi deh sama likuifaksi itu. So, buat kalian yang udah nonton video dari kita berdua, buruan cek kondisi tanah pemukimanmu atau tanah akan melahapmu. Tanah, no cair-cair lagi.